Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Lubaba mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi merupakan salah satu bagian komponen dalam kehidupan manusia yang sangat penting, karena di dalam ekonomi akan terdapat salah satu aktivitas kegiatan ekonomi, entah itu di pasar, entah itu di lingkungan masyarakat dan lainnya. Dalam sejarah Islam, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tolak awal terbentuknya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga spiritual. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, aspek ekonomi di Jazirah Arab itu masih menggunakan sistem ribawi, baik ribawi, penimbunan, dan juga monopoli. Nah, kita bisa lihat di aspek perekonomian pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebelum kenabian, yang mana sebelum kenabian ini kita diajarkan oleh Rasulullah bahwasanya beliau pernah melakukan sebuah aktivitas, itu salah satunya yang pertama yaitu magang dalam usia 12 tahun. Di dalam magang ini beliau belajar tentang aktivitas ekonomi, yang mana beliau berjualan dengan pamannya. Nah, setelah itu ada sebelum menikah. Sebelum menikah, Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi project manager, artinya sudah menjadi tangan kanan dari owner atau pengusaha atau pemiliknya. Nah, setelah menikah, beliau sudah menjadi supervisor, artinya sebagai pemilik, yang mana beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, orang yang sangat jujur dan juga amanah. Nah, setelah kenabian ini nanti ada dua periode. Yang pertama periode Makkah dan juga periode Madinah. Yang mana periode Makkah ini dibangun untuk perjuangan. Beliau memang perjuangan dalam menyebarkan agama Islam itu sangat luar biasa. Sedangkan di periode Madinah itu membangun sistem ekonomi. Ya, sistem ekonomi. Nah, lanjutnya kita ketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari ekonomi sendiri. Tadi di awal sudah dibahas. Pengertian ekonomi secara umum itu dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses, cara memperoleh, mendaya guna produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Sedangkan ekonomi menurut Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia, produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berdasarkan nilai-nilai hukum yang bersumber pada Al-Quran, Ijma', dan juga Qiyas. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan, yang pertama yaitu Tauhid. Ya, Tauhid dalam hal ini jelaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, itu Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang pembagian harta rampasan. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antar sesamamu dan taat kepada Rasul jika kamu orang mukmin. Artinya, hakikat harta itu di bumi ini adalah milik Allah, dan kita hanya diberikan titipan, yang mana titipan ini harus kita kelola, yang mana titipan ini harus kita jaga dengan baik, yaitu tujuannya apa? Tujuannya untuk bersedekah, untuk hal-hal yang positif. Nah, yang kedua dari prinsip ekonomi Islam, yang kedua yaitu keadilan atau al-adl. Al-adl di sini dalam konteks ekonomi Islam dijelaskan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Artinya dalam ayat di sini ditekankan bagi orang yang curang dalam hal transaksi,
biasanya kita melihat di dalam pasar itu banyak sekali transaksi-transaksi curang, entah itu timbangan, entah itu hal lainnya. Nah, di sini dijelaskan, ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1, wailul lil mutaffifin, celakalah. Nah, dari sini kita harus introspeksi, apa yang transaksi apa yang kita lakukan, apa kita sudah curang. Makanya di sini hati-hatilah bagi orang yang curang, karena nanti ketika kalian melakukan kecurangan nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu larangan riba. Nah, riba di sini sangat-sangat jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Al-Baqarah itu Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba di sini artinya apa sih riba itu? Riba itu adalah tambahan. Nah, hati-hati, makanya ketika kita melakukan sebuah transaksi yang ribawi itu harus hati-hati, karena dengan riba ini akan menimbulkan rasa kekurangan bagi kita, sehingga kita pengen terus menambah. Makanya di sini kita dalam konteks prinsip ekonomi dilarang riba. Oke. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu zakat dan tanggung jawab sosial. Mekanisme di sini, zakat di sini dalam prinsip Islam, segala sesuatu yang kita keluarkan, yang kita makan, kita perlu harus dikeluarkan. Salah satu adalah zakat. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya zakat itu harus adalah pembersih harta yang harus kita bersihkan. Nah, kepada siapa saja zakat itu kita salurkan? Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ingat di sini dijelaskan bahwa sedekah, zakat atau itu diperuntukkan kepada 8 asnaf. Yang pertama yaitu orang miskin, fuqara, kedua miskin. Nah, fuqara di sini atau masakin di sini adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu dalam segala aspek. Nah, kita perlu bantu dengan zakat ini. Kenapa? Dengan zakat ini nanti kita menolong orang. Nah, artinya dalam konteks zakat ini kita benar-benar kita mendistribusikan, benar-benar kita memberikan kepada orang-orang sehingga orang akan terbantu, sehingga orang akan merasa dirinya terbantu oleh agama Islam itu sendiri. Nah, terus kebijakan apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW pada masa hidupnya? Nah, di sini kita perlu lihat bahwasanya aspek-aspek ada 5 aspek dalam kebijakan yang kebijakan Rasulullah SAW dalam melakukan sebuah kebijakan. Ini hanya sebagian saja. Nah, Rasulullah yang pertama dalam aspek ekonomi beliau yaitu pendirian Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik. Nah, artinya zaman dulu itu sudah ada yang namanya pendirian atau mal. Kalau sekarang itu kita bisa dikategorikan sebagai bank. Nah, bank di sini dulu udah ada pengumpulan uang, yang mana nanti pengumpulan uang itu disalurkan kepada orang-orang yang tadi dijelaskan dari lil fuqara'i wal masakin, 8 asnaf itu. Nah, tujuan dari pembentukan Baitul Mal adalah untuk menghimpun dari zakat-zakat, dari beberapa dari zakat maupun yang lainnya itu yang dikumpulkan akan disalurkan oleh Rasulullah dan juga lainnya. Yang kedua yaitu penghapusan total praktek riba. Karena riba ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, karena praktek riba ini salah satu yang sangat susah dihilangkan. Makanya pada zaman dulu itu Nabi proses riba itu melalui proses yang sangat panjang, sehingga ketika sudah total jadi riba itu tidak boleh dalam hal apapun, penambahan apapun. Dan yang ketiga yaitu hisbah atau muhtasib atau pengawasan pasar untuk menjaga kejujuran. Nah, ini konsep jujur yang diterapkan Rasulullah adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh Rasul yang mana sikap kejujur amanah ini yang diharapkan untuk diikuti oleh kita sebagai orang muslim. Ketika melakukan sebuah transaksi, kita lakukanlah dengan hal yang baik, dengan kejujuran. Ketika barang itu cacat, kita katakan cacat. Ketika barang itu baik, lakukan
sampaikanlah barang itu baik. Artinya dengan kejujuran itu maka akan timbul rasa kepercayaan oleh pembeli. Nah, timbul dari pembeli. Dan yang selanjutnya itu larangan ikhtisar penimbunan barang. Nah, sering terjadi orang-orang dalam hal penimbunan ini, orang banyak menimbun barang-barang sehingga dengan tujuan apa? Tujuannya dengan mencari keuntungan yang sangat luar biasa. Ini sangat dilarang. Nah, di dalam kebijakan Rasul sangat dilarang dengan hal penimbunan hal apapun. Dan yang terakhir yaitu regulasi harga yang jika terjadi ketimpangan. Artinya harga itu benar-benar dijaga sehingga tidak terjadi sebuah inflasi yang sangat luar biasa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.